Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tata cara manasik haji. Haji adalah berkunjung ke Baitullah, Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan ibadah. Ibadah haji adalah wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Hukum haji kedua dan seterusnya adalah sunnah. Tapi bagi mereka yang bernazar haji, hukum haji itu menjadi wajib akibat nazar. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji atau bulan Zulhijjah, tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah tiba, tanggal 9 Dzulhijjah, hari Nahar 10 Dzulhijjah, dan hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Rangkaian ibadah haji itu sudah dimulai sejak bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Tata cara manasik haji yang pertama adalah memakai pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain lebar untuk menutupi pundak dan bagian bawah panggul seperti layaknya sarung. Laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh, termasuk pakaian dalam. Yang kedua adalah niat ihram haji. Pelaksanaan ihram paling lambat tanggal 9 Zulhijjah pada miqat yang telah ditentukan. Hal yang dianjurkan yang termasuk sunnah haji sebelum berihram adalah mandi, berwudu, memakai pakaian ihram, dan memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Kemudian berniat dalam hati. Niat tersebut diniatkan ketika memulai ihram. Bacaan niat ihram adalah nawaitu hajjal wal umrata wa ahramtu bihi ilillahi ta'ala, yang artinya aku niat melaksanakan haji sekaligus umroh dan berihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah membaca talbiyah. Orang yang telah ihram disunahkan selalu memperbarui dan mengulang-ulang talbiyah dalam setiap langkah selama perjalanan ke Baitul Haram, saat jalan melandai, menanjak atau selama dalam kendaraan, terutama ketika mulai berdesakan dan berkumpul di antara lautan orang-orang yang melaksanakan ihram. Talbiyah adalah bacaan yang disunahkan ketika seseorang yang telah niat haji dan umroh. Hukum membaca talbiyah adalah sunnah muakkad. Bacaan talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, minnal hamda wa ni'matalak wal mula la syarikalak, yang artinya aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu, sungguh segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Yang keempat adalah wukuf di Padang Arafah. Berkumpul di Padang Arafah beberapa saat yang dinilai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah hingga menjelang fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf dapat dilakukan di mana saja asal masih di tanah Arafah. Selama menunggu waktu masuk wukuf, jamaah haji hendaknya banyak zikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahmid, istighfar, dan bacaan-bacaan lain sampai masuk waktu wukuf. Saat-saat waktu wukuf inilah merupakan inti dan kunci ibadah haji. Saat wukuf, jamaah haji dianjurkan banyak membaca doa terkhususkan. Yang kelima adalah mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah berarti bermalam atau berhenti sejenak di Musdalifah setelah melakukan wukuf di Padang Arafah. Sambil bagi yang belum melaksanakan sholat maghrib dan isya, dapat melaksanakannya dengan cara jamak ta'khir qashar, yaitu maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Di Musdalifah, jamaah haji juga mengambil batu kerikil 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh di Mina nantinya. Di Musdalifah, jamaah haji melakukan mabit minimal sampai telah melewati waktu tengah malam. Namun yang lebih utama, mabit dilakukan sampai selesai sholat subuh. Setelah itu, jamaah menuju Mina sambil membaca talbiyah dan berzikir. Yang keenam adalah melontar jumrah Aqobah. Setibanya di Mina, setelah meletakkan barang bawaan di tenda, jamaah bersiap-siap melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 batu kerikil, dan setiap lemparan disertai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah dan Allah yang Maha Besar. Waktu melontar jumroh biasanya sudah diatur oleh pemerintah Arab Saudi agar tidak berdesak-desakan. Yang ketujuh adalah tahallul awal. Setelah melontar jumroh Aqobah, kemudian dianjurkan dengan tahallul awal dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan dilakukannya tahallul awal ini, berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram, kecuali bersetubuh atau jima, melakukan hubungan suami istri. Bacaan doa tahallul adalah
Allahumma ja'al likulli sya'rin nuran yaumal qiyamati, yang artinya, ya Allah jadikanlah cahaya untuk setiap helai rambut yang aku potong ini pada hari kiamat nanti. Yang kedelapan adalah tawaf ifadah. Bagi jamaah haji yang akan melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga, 10 Zulhijjah, dapat langsung pergi ke Makkah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Yang kesembilan adalah sa'i. Setelah melakukan tawaf ifadah, dianjurkan melakukan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan kembali lagi ke Bukit Safa sebanyak 7 kali. Sebelum memulai sa'i, kita dihadapkan badan ke arah Ka'bah. Sebelum memulai sa'i, dianjurkan mengucapkan doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'ullahu bihi wa rasulihi, yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku mulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ketika mengerjakan sa'i, dianjurkan membaca doa berikut ini sambil lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, yang artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maka besar Allah segala puji baginya. Maha suci Allah baik saat pagi maupun petang. Yang ke-10 adalah tahallul kedua atau tahallul tsani. Setelah melakukan sa'i, kemudian dilanjutkan dengan tahallul kedua, yaitu tahallul tsani. Dengan tahallul ini berarti seseorang telah melakukan 3 perbuatan, yakni melontar jumrah akobah, tawaf ifadah, dan sa'i. Dan dengan demikian bagi suami istri terbebas dari larangan untuk hubungan suami istri. Yang ke-11 adalah mabit di Mina. Setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam. Jamaah berada di Mina sejak tanggal 10 sampai tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, para jamaah melempar jumrah akobah. Sedangkan pada tanggal 11 Zulhijjah, barulah mereka melontar 3 jumrah, yaitu ula, wusto, dan akobah, masing-masing 7 kali dengan menggunakan batu kerikil. Hal yang sama dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Zulhijjah. Namun, ada juga para jamaah yang melontar ketiga jumroh hanya sampai pada tanggal 12 Zulhijjah sore harinya, dan kemudian mereka meninggalkan Mina menuju Makkah. Hal ini disebut nafar awal, sedangkan para jamaah yang melakukan pelontaran jumrah sampai tanggal 13 Zulhijjah sore harinya, mereka disebut nafar tsani. Dengan selesainya kegiatan pelontaran di atas, bagi mereka yang mengerjakan haji tamattu dan haji qiran, selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Makkah. Akan tetapi, bagi mereka yang mengerjakan haji ifrad masih diharuskan mengerjakan umroh, yaitu dimulai dengan ihram untuk umroh, lalu tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Setelah selesai umroh, berarti selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah hajinya, yaitu haji ifrad. Bagi mereka yang ingin meninggalkan tanah suci Makkah dan kembali ke tanah air, harus melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Caranya sama saja dengan tawaf ifadah, tetapi pada tawaf wada tidak disertai dengan sa'i dan dengan berpakaian biasa. Demikianlah pembahasan tentang tata cara manasik haji yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.